Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, kami akan menjelaskan mengenai determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok Queen of Science yang beranggotakan Andi Nurawalih Arif dengan NPM 2040604016, Musyafirah Mansur dengan NPM 2040604006, dan Heldina Lumbantorwan dengan NPM 2040604022. Pada video ini kami akan membahas 3 materi pokok pembahasan utama. Yang pertama yaitu determinan matriks berordo 2x2 dan 3x3. Yang kedua, inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Dan yang ketiga yaitu contoh soal mengenai determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian jangan skip videonya. Kalian sebelumnya pernah tidak mendengar kata determinan? Nah, jadi determinan matriks adalah jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari matriks A dan dinyatakan atau dapat ditulis dengan det A. Determinan matriks hanya ada pada matriks persegi. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan determinan matriks yang berordo 2x2 dan yang berordo 3x3. Kita mulai dari matriks yang berordo 2x2. Jika ada matriks A yang elemennya A, B, C, D, maka determinan dari matriks A adalah, pertama teman-teman kalikan elemen pada diagonal utama, yaitu AD. Ini AD kita kalikan, kemudian kita kurangkan dengan hasil kali diagonal samping, yaitu BC. Rumus untuk mencari determinan dari matriks adalah hasil kali diagonal utama, yaitu AD, dikurang hasil kali diagonal samping, yaitu BC. Selanjutnya mencari determinan matriks yang berordo 3x3. Misalkan sebuah matriks A yang terdiri dari elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I adalah matriks yang berordo 3x3. Maka terdapat 2 cara untuk mencari determinannya. Yang pertama yaitu menggunakan aturan Saros. Agar lebih mudah, kita dapat menulis kembali elemen-elemen pada kolom ke-1 dan kedua di sebelah kanan matriks A sebagai berikut. Kemudian, jika kita sudah menulis kembali elemen-elemennya, kita dapat menarik garis putus-putus. Jika sudah ada garis putus-putusnya, kita dapat mengalihkan elemen-elemen tersebut yang terkena garis putus-putus. Hasil kali elemen yang terkena garis putus-putus berwarna oranye diberi tanda positif. Sedangkan hasil kali yang terkena garis putus-putus berwarna hijau diberi tanda negatif. Tetapi kita juga perlu mengingat untuk aturan penulisannya. Maka dapat dituliskan determinan dari matriks A yaitu A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A31 dikurang A13 dikali A22 dikali A32 dikurang A11 dikali A23 dikali A32 dikurang A12 dikali A21 dikali A33. Jadi itu cara mencari determinan matriks yang berordo 3x3 menggunakan aturan Saros. Selanjutnya mencari determinan berdasarkan aturan minor kofaktor. Maka dapat dicari determinan yaitu dengan menghitung jumlah seluruh hasil kali antara kofaktor matriks bagian dari matriks A dengan elemen-elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A. Jadi, pertama kita dapat memilih salah satu baris atau kolom pada matriks A untuk mendapatkan nilai determinannya. Misalnya, kita pilih baris ke-1. Elemen-elemen matriks baris ke-1 yaitu A11, A12, dan A13. Selanjutnya, karena kita pilih elemen-elemen pada baris ke-1, maka rumus yang kita gunakan dalam determinan yaitu sebagai berikut. Matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J
Nah, sebelumnya kita telah memilih elemen-elemen pada baris ke-1, yaitu A11, A12, dan A13. Oleh karena itu, matriks bagian dari matriks A-nya adalah A11, A12, dan A13. Untuk mempermudahkan kalian dalam menggunakan metode minor cofactor, kalian dapat menutup baris dan kolom yang ingin kalian tutup. Misalnya, kalian memilih baris pertama, kolom pertama, maka kalian dapat menutup baris pertama dan kolom pertama sehingga determinannya itu yang terlihat. Inverse matrix. Inverse matrix adalah lawan atau kebalikan suatu matriks dalam perkalian yang dilambangkan dengan A inverse. Jika terdapat matriks A dan B sedemikian sehingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan 1, di mana 1 adalah matriks identitas, maka B disebut inverse dari A dan A inverse dari B. Rumus inverse matrix. Jika ada matriks A elemennya A, B, C, D, maka inverse dari matriks A adalah. Nah, kita kerjakan menggunakan rumus inverse, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A, atau det A. Det A ini kita cari terlebih dahulu, kemudian kita kalikan dengan matriks baru, di mana matriks ini kita dapatkan dengan cara pertama, menukar elemen yang ada pada diagonal utama. Jadi, yang awalnya AD menjadi DA. Kemudian, untuk diagonal sampingnya tidak ada pertukaran tempat, hanya saja sama-sama dikalikan dengan negatif, sehingga B jadi negatif B dan C menjadi negatif C. Nah, itulah nanti yang menjadi inverse dari matriks A tersebut. Nah, selanjutnya mencari inverse matriks yang berordo 3x3 dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu dengan cara adjoint. Pada penjelasan sebelumnya tentang determinan matriks, di situ sudah ada dijelaskan tentang bagaimana cara mencari kofaktor-kofaktor dari sebuah matriks. Nah, dari kofaktor-kofaktor tersebut kita dapat menentukan adjoint sebuah matriks. Adjoint matriks merupakan transpos dari suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen-elemen tersebut. Jadi, adjoint itu merupakan pembalikan dari suatu baris menjadi kolom dan suatu kolom menjadi baris. Yang cara kedua yaitu dengan menggunakan transformasi baris elementer. Untuk menggunakan transformasi baris elementer, kalian dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membentuk sebuah baris AN dan IN dengan IN merupakan matriks beridentitas yang berordo N. Yang kedua, transformasikan matriks AN dan IN menjadi IN dan BN dengan menggunakan transformasi baris. Transformasi baris elementer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu kita dapat menukarkan suatu baris dengan baris yang lain, menjumlahkan atau mengurangkan suatu baris dengan baris yang lain, terus menjumlahkan atau mengurangkan suatu baris dengan K kali baris lain. Selanjutnya, kita dapat mengalihkan atau membagi suatu baris dengan bilangan skalar K dengan K tidak sama dengan 0. Yang ketiga, berdasarkan hasil pada langkah kedua, maka dapat diperoleh inverse matriks adalah AN yaitu BN. Nah, jadi itu dia cara mencari inverse matriks berdasarkan cara adjoint dan transformasi baris elementer. Untuk lebih memahami pemaparan materi yang kami sampaikan, di sini kami akan menyajikan contoh soal. Yang pertama, tentukanlah determinan dan inverse dari matriks Q, elemennya 2, 9, 2, 10. Untuk mencari determinan Q, rumusnya yaitu kita kalikan diagonal utama dikurang diagonal samping, yaitu 2 dikali 10 dikurangi dengan 2 dikali 9. Kita selesaikan menjadi 20 dikurang 18 sama dengan 2. Maka kita dapatkan determinannya yaitu 2. Sekarang kita akan mencari inverse-nya. Rumusnya yaitu 1 per determinan Q dikali adjoint Q. Sedangkan untuk mencari adjoint Q, kita lakukan dengan menukar tempat yang ada pada elemen diagonal utamanya dan yang ada pada diagonal samping elemennya tidak bertukar, tetapi sama-sama dikali minus 1. Jadi kita dapatkan 4
matriksnya yaitu 10 minus 9 minus 2, 2. Nah, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus tadi. Rumusnya yaitu 1 per determinan Q dikali adjoin Q. Sedangkan determinannya kita sudah mendapatkan, yaitu 2. Maka 1 per 2 dikali 10 dikali minus 9 minus 2, 2. Kita lakukan perkalian skalar yaitu setengah dikali 10 sama dengan 5, setengah dikali minus 9 sama dengan 9 per 2, setengah dikali minus 2 sama dengan minus 1, setengah dikali 2 sama dengan 1. Maka kita dapatkan inverse dari Q yaitu 5 minus 9 per 2 minus 1, 1. Kita masuk ke contoh soal nomor 2 ya. Matriks order 3 kali 3. Tentukan determinan matriks A, elemennya 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4 menggunakan aturan Sarus. Kita masuk ke pembahasan. Agar lebih mudah, kita tulis kembali elemen-elemen pada kolom ke-1 dan kolom ke-2 di sebelah kanan matriks A. Kemudian kita tarik garis putus-putus. Lalu kita kalikan elemen-elemen yang terkena garis putus-putus tersebut. Hasil kali elemen yang terkena garis putus-putus berwarna biru, kita beri tanda positif. Sedangkan hasil kali elemen yang terkena garis putus-putus berwarna orange, kita beri tanda negatif. Nah, urutan penulisan jangan sampai salah ya. Kita mendapatkan hasil determinan A sama dengan 4 dikali 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 5 dikali 3 ditambah 8 dikali 2 dikali 2 dikurang 8 dikali 1 dikali 3 dikurang 4 dikali 5 dikali 2 dikurang 2 dikali 2 dikali 4. Sehingga determinan A sama dengan 16 ditambah 30 ditambah 32 dikurang 24 dikurang 40 dikurang 16 sama dengan minus 2. Nah, kita sudah mendapatkan determinan A-nya, yaitu minus 2. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 3 ya. Tentukan inverse matriks A, elemennya 1, 2, 3, 2, 8, 7, 1, 5, 6 dengan menggunakan adjoint. Kita selesaikan bersama-sama. Rumus inverse yaitu 1 per determinan A dikali adjoint A. Oke, berdasarkan rumus di atas, kita membutuhkan determinan dan adjoint. Pertama, kita cari terlebih dahulu determinan matriks A menggunakan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita bisa menggunakan cara aturan Sarus ataupun metode minor kofaktor. Di sini kita akan menggunakan metode Sarus. Sehingga kita dapatkan determinan A sama dengan 1 dikali 8 dikali 6 ditambah 2 dikali 7 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 dikali 5 dikurang 3 dikali 8 dikali 1 dikurang 1 dikali 7 dikali 5 dikurang 2 dikali 2 dikali 6. Kita dapatkan 48 ditambah 14 ditambah 30 dikurang 24 dikurang 35 dikurang 24 sama dengan 9. Kita mendapatkan hasil determinan A yaitu 9. Kemudian kita tentukan adjoint matriks dengan mencari kofaktor matriks A, di mana untuk mencari kofaktor matriks juga telah dijelaskan di atas ya. Kofaktor A sama dengan minus 1 dipangkatkan I ditambah J dikali MIJ. Kofaktor A sama dengan M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Di mana untuk mencari M11 diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Untuk mencari M12 diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-2. Untuk mencari M13 diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-3. Demikian seterusnya sampai kita mendapatkan hasil akhirnya, yaitu 13 minus 5, 2, 3, 3 minus 3, minus 10, minus 1, 4. Nah itu adjoint A sama dengan kofaktor A transpose sama dengan 13, 3, minus 10, minus 5, 3, minus 1, 2, minus 3, 4. Jadi kita dapatkan inverse A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Kita tinggal masukkan ke rumus, yaitu 1 per 9, masukkan adjoint A yaitu 13, 3, minus 10, minus 5, 3, minus 1, 2, minus 3, 4. Kita kalikan skalar sehingga kita dapatkan inverse matriks A yaitu 13 per 9, 1 per 3, minus 10 per 9, minus 5 per 9, 1 per 3, minus 1 per 9, 2 per 9,
-1/3, 4/9.